Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada rekan saya bernama, oh iya, dengan siapa? Boleh perkenalkan diri dulu? Apa kok? Gue Diki Hasbi Asidiki. Ya, boleh. Ini dulu, kenalan dulu. Kenalan. Asli itu ya upload bro. Aman. Wah, aman siap. Halo guys, perkenalkan nama saya Nami Abdi Ence nya. Abdi mah dati orang Sunda, jadi Oh iya, Sunda pisan. Bapak Ence. Oke, di segmen kali ini kita ngobrolin tentang seputar kehidupan menjadi guru gitu ya. Yap. Kita di channel ini akan bahas tentang seputar guru, mau itu membahas tentang kehidupan pengalaman seorang guru atau isu-isu tentang guru gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak, ini mah buat ini aja, bahasan awal aja. Oke. Kenalin, ini Pak Ence, temen SMP. Temen SMP lagi. Ya, ini rekan guru ya. Rekan guru di SMP tempat saya mengajar. Kita mengajar di SMP Insan Sejahtera. Nah, ini termasuk senior saya, banyak dibimbing banyak membimbing, banyak ngasih pelajaran, banyak sharing lah pokoknya hal-hal yang baik-baik gitu kan. Oke, kayaknya ada yang menarik sih. Curhat. Oke, ada yang menarik nih, Pance. Yap. Dulu kan belum PPG ya, belum serti. Dan Pance itu termasuk yang PPG-nya tuh yang zaman-zaman awal 6 bulan gitu ya. Nah, pertama. Terus di waktu yang bersamaan juga terpilih menjadi guru penggerak gitu kan. Masya Allah. Nah, itu kan luar biasa ya. Selain 2 tanggung jawab itu, menjabat juga sebagai wakil kepala kesiswaan gitu ya. Dulu. Iya, dulu ya. Tapi kan maksudnya waktu itu benar-benar sibuk gitu ya. Bukan sibuknya ya, yang kita lihat sebetulnya lebih ke di waktu yang sama, satu waktu, tapi langsung menghadapi 3 kegiatan itu. Dan itu kayaknya anak juga baru melahirkan kayaknya. Betul. Kalau nggak salah ya. Anak kedua Hisham ya. Hisham Hisham itu baru melahirkan. Udah mau anak ketiga. Nah ya? itu oh ya, itu sebagai apa ya? Mau sebagai kepala keluarga, sebagai guru, sebagai mahasiswa juga berarti kan. Itu gimana yang harus di manage gitu kan? Manajerialnya gimana waktu itu? Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali ya. Iya. Satu rangkaian. Satu pertanyaan langsung kayak ini, itu langsung satu berat gitu esai itu. 2 halaman kayak. 3 halaman tuh kayak tiga. Iya. gitu. Mungkin jawab satu-satu dulu ya. Oke, atau mungkin ini dulu deh, Atau kayak mana dulu? perasaannya dulu deh. Perasaan kayak di waktu yang sama itu gimana tuh? Oh ya, perasaannya. Perasaannya dulu gitu. Jadi memang jujur sebagai manusia ya, kita dihadapkan dengan berbagai keadaan. Contohnya waktu saya itu berbarengan ya PPG. Oke. Guru penggerak dulu deh. Oh, jadi awalnya Ya, guru awalnya penggerak guru dulu. penggerak Kayaknya dulu. lebih pertama kayaknya Ya. Wakasek dulu kayaknya. Wakasek Itu lebih awal dulu kan. Nah, itu. Posisinya lagi sedang Oh iya, posisinya sedang lagi menjabat sebagai Wakasek. Lagi menjadi Nah, Wakasek. iya. Lanjut. Jadi saat itu masih menjabat sebagai Wakasek tahun 2022. Oke. Terus memang qadarullah ya, takdirnya memang harus dapat guru penggerak gitu, dan itu juga Pilih ya. ya guru penggerak itu juga memang ada seleksinya Pak. Oh, ada seleksi. Jadi nggak seleksinya. semua orang bisa ikut ya. Ya nggak semua orang bisa ikut, jadi bukan karena saya hebat sih, qadarullah memang Oh iya, takdirnya betul, mungkin iya. harus saya yang kepilih gitu. Kembali dan lagi ke jalan Allah ya kalau itu ya. betul. Kalau saya merasa itu karena saya, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin juga Nggak ya. mungkin, karena semua itu dibimbing oleh Allah gitu ya. Allah yang berkehendak, Allah yang maha memutuskan segala sesuatu. Tinggal kita ikhtiarnya optimal apa enggak mungkin di sana. Benar gitu banget. ya. Kayak kita bisa ngelewati fase itu dengan baik atau enggak gitu. Betul. Jadi itu juga kalau nggak salah berangkatan ya, maksudnya ada gelombangnya ya. Ya, Guru penggerak betul, juga ya, betul. bahkan sampai belasan nggak sih kayak kalau nggak salah. Ya, waktu itu saya angkatan ke-5, Pak. Kelima berarti masih awal-awal. Awal-awal Masih ya, baru. Jadi angkatan ke-5 itu di Sumedang paling banyak bro se-Indonesia. Paling banyak se-Indonesia. Indonesia itu paling Jadi banyak kalau itu di Sumedang. gelombang kelima tuh angkatan kelima tuh guru penggerak se-Indonesia Se-Indonesia. Iya. Dan di Sumedang tuh paling banyak guru penggeraknya waktu itu tuh. Oke, mungkin ada yang nonton tapi belum tahu guru penggerak tuh. Boleh mungkin dijelaskan sedikit Siap. guru penggerak tuh apa sih gitu kan? Jadi program guru penggerak itu adalah program dari Menteri Mas Nadiem Makarim ya. Waktu itu iya, Menteri sekarang, sebagai sekarang kan udah Abdul Muti ya. Sekarang udah ganti ya. Ya, Abdul Muti juga saya yakin dengan
deep learningnya ya sekarang Betul. bagus sekali itu ya. Jadi kalau Betul. dulu guru penggerak itu program Nadiem Makarim, jadi guru penggerak itu tujuannya untuk mencetak guru-guru yang berkualitas dalam hal profesionalisme dalam mengajar, sebagai guru sebagai mengajar, juga sekaligus sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Oke. Jadi kualitas gurunya dinaikin dan juga dia punya leadership sebagai headmaster atau nantinya di sekolah tuh, ya. di sekolah. Jadi, ibaratnya kayak contoh untuk guru-guru yang lain gitu ya. Ya, Guru-guru yang betul. lain. Simpelnya mungkin kayak gitu ya. Guru penggerak, jadi tugasnya itu untuk menggerakkan guru-guru yang Iya, lain. jadi dia mesin ya, kayak mesin untuk menggerakkan guru-guru yang lain ya. Betul. Oke. Jadi memang proyeksinya itu pertama meningkatkan kualitas guru secara profesionalisme. Yang kedua tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah, jadi kepala sekolah gitu. Jadi bonus gitu, bonusnya. Emang proyeksi utama tuh sebetulnya kepala sekolah berarti ya? Itu bonus ya. Oh, bonus itu. Bonus karena tidak semua guru penggerak Bisa dapat akses itu. jadi akses itu jadi kepala sekolah. Jadi kalau untuk kepala sekolah sepertinya hanya orang-orang, bukan hanya ya, tapi orang-orang yang punya kan kita dinilai ya selama kuliah tuh dinilai gitu. Terus keaktifan kita, bagaimana cara kita berpikir. Mungkin orang-orang yang terpilih lah gitu lagi gitu. Karena tidak semua jadi kepala sekolah gitu. Tapi memang orang-orang yang dari guru penggerak jadi kepala sekolah pasti mereka paham tentang bagaimana mengelola dan manajemen sekolah itu sendiri. Jadi memang pada intinya guru penggerak itu bisa disimpulkan dia sebagai leading ya untuk guru-guru yang lain, betul. untuk manajerial guru itu seperti apa, atau mungkin banyak juga mungkin guru-guru yang belum update gitu kan, kayak di kementerian, bukan kementerian ya, di kurikulum sekarang tuh apa sih yang harus kita jalani gitu kan, tanggung jawabnya apa dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu guru penggerak. Nah, PPG mungkin ada guru-guru yang nggak tahu PPG atau mungkin serti ya ibaratnya. Siap. Simpelnya seperti apa kalau PPG? Simpelnya gini, menarik sih sebenarnya. Jadi PPG itu sudah ada dari sejak dulu ya, maksudnya zaman siapa ya PPG itu? Ya dari zaman dulu tuh. Zaman sebelumnya ya, 2000 zaman SBY kayaknya. Jadi mulai ada serti ya, serti itu dari SBY itu SBY. 2004 2005 tuh ada serti itu guru. Jadi itu ada program apa tadi itu? Program guru penggerak. Bukan apa namanya? PPG. Ya, kalau PPG itu seleksinya lebih sulit justru daripada guru penggerak. Ya, karena guru penggerak itu ibaratnya nggak wajib juga gitu kan ya, nggak wajib. Karena kan biasanya diperuntukkan promosi untuk kepala sekolah biasanya. Nah, itu promosi untuk kepala sekolah. Kan kadang orang nggak mau gitu kan, jadi guru penggerak ngapain gitu kan ya. Iya, benar Terus banget. karir kedepannya jadi apa gitu kan, belum tentu. Saya juga nggak mau jadi kepala sekolah gitu, karena tidak semua guru penggerak itu pengen jadi kepala sekolah. Iya, betul. Jadi pengen upgrade diri aja. Nah, benar, gitu buat ya. upgrade diri aja ya, karena nggak semua guru juga ya apa ya bisa langsung jadi kepala sekolah kan. Betul. Karena kan sekolah juga terbatas ya. Tapi paling tidak dia punya qualified, dia punya sertifikasi untuk menjadi kepala sekolah tuh tuntutannya seperti apa, kewajibannya apa aja, dan itu udah terpenuhi dari situ gitu. Betul. Ada juga memang tadi yang memang dia tuh pengen jadi kepala sekolah. Oh iya, jadi harus mau nggak mau harus ikut itu gitu ya. Supaya kalau di Indonesia dulu mah golden ticket lah. Golden ticket benar banget. Gitu. Kalau dulu tuh benar banget. Jadi golden ticket kepala sekolah, bahkan bisa level up pengawas ya. Pengawas itu level up ya. Itu belum dibahas tadi ya. Level up pengawas ya. Jadi kalau punya tiket guru penggerak ya, kalau sertifikat guru penggerak itu bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Oke. Tadi bedanya belum dijelasin ya? Oh iya, bedanya. Jadi PPG lebih susah aja. Tadi kayaknya yang lebih kebayang tuh lebih susah aja. Lebih susahnya karena ini berkaitan dengan tunjangan. Jadi kalau PPG itu endingnya itu kita dapat tunjangan dari pemerintah gitu. Kalau di negeri ya satu gaji full gitu ya, 1 bulan gitu kalau misalnya. Itu yang udah ASN ya. Udah ASN. Tapi kalau di swasta kan setengahnya gitu ya. Tolonglah setengahnya lagi. Nah, ini semoga ini didengar gitu kan, didengar oleh para pejabat-pejabat kita. Dan ya kayaknya semua guru juga menyuarakan hal yang sama gitu kan. Dari serti ini mungkin bisa jadi tidak ada ketimpangan atau mungkin
tidak dipersulit atau mungkin tidak ada potongan-potongan mungkin gitu ya. Mungkin tapi kan ya sejauh ini sangat terbantu lah. Guru-guru udah sangat terbantu dengan adanya program ini. Terus nah lanjut dulu deh tadi. Siap. Dari langsung menjalani itu kan belum tahu tuh pengumuman ada PPG. Itu setelah tahu ada PPG tuh gimana tuh kayak apakah aduh nih guru penggerak mundur gak ya atau PPG kayaknya nggak dulu nih. Nah itu gimana perasaan waktu itu? Luar biasa sekali pengalamannya. Jadi memang dulu guru penggerak tuh hampir selama 1 bulan kayaknya. Oh lagi jalan 1 bulan ya? Jalan 1 bulan guru penggerak. Abis itu di SIM PKB ada undangan juga untuk PPG gitu. Nah itu berbarengan juga PPG itu selama 6 bulan kurang lebih 6 bulan. Oke. Kalau guru penggerak mah itu 3 bulan kalau nggak salah. Oh lebih cepat. Lebih cepat. Atau sama ya saya lupa lagi waktunya. Oh ya udah lama juga. Itu 2022 ya. Kayaknya sama deh. Hampir sama lah. Kalaupun nggak sama mungkin lebih nggak terlalu jauh lah ya, nggak terlalu signifikan. Sama kayaknya 6 bulanan. Oke. 3 sampai 6 bulan lupa lah. Komen aja yang kalau yang masih ingat barangkali kita teman-teman di sini ada yang seangkatan dulu gitu 2022 angkatan 5 sama Pak Ence Rosikin. Bener. Jadi dihadapkan pilihan gitu kan ya. Iya betul. Jadi kembali lagi hidup itu adalah pilihan, soal yang menjalankan itu kita mampu tidaknya. Sebenarnya jangan bergantung kepada diri gitu ya. Kalau mampu itu sebenarnya kita bergantungnya kepada Allah gitu. Iya benar. Kalau harus misalkan melibatkan Allah gitu. Kalau berbicara saya dulu aja mungkin ya. Oke. Dulu saat itu saya sedang berjalan guru penggerak itu lagi enak-enaknya materi terstruktur, menikmati ilmu insight gitu kan, dapat ilmu baru. Nah terus nanti kita bahas ya di guru penggerak isi apa aja yang dibahas. Itu oke. Tapi ini dulu deh. Ya kenapa akhirnya saya memilih terima dua-duanya ya? Nah itu kenapa tuh? Karena kenapa tidak satu aja gitu fokus ya. Dulu gitu? Jadi gini sebenarnya ada pilihan dulu tuh. Boleh pilih mau guru penggerak dulu atau mau diambil dua-duanya. Dengan catatan kalau misalkan diambil salah satu, contoh ngambil guru penggerak, berarti nanti PPG-nya akan menyusul. Cuma karena tidak ada kejelasan kapan gitu. Diadakannya lagi, dipanggilnya lagi. Nah, ada kekhawatiran takutnya tahun depan, tahun berikutnya. Nggak pasti gitu ya. Nggak Jadi pasti. Kepastian yang paling pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Betul. Kayaknya di pemerintah kita itu ya mungkin nggak di pemerintah aja sih ya. Kayaknya di ya mungkin di setiap lembaga, setiap korporat mungkin pasti ada aja ketidakpastian seperti itu yang ya pada akhirnya kita juga harus siap gitu kan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi nah itu kan berarti berbicara dengan PPG dan dengan apa satu lagi tuh? Guru penggerak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya. Beres. Ada yang ini ya, ada yang masih perlu disampaikan ya, karena mengganjal gitu ya. Jadi itu diambil 2 kan? Akhirnya nggak milih salah satu tapi diambil dua-duanya. Dengan konsekuensi kuliahnya itu berbarengan dan ada yang bentrok gitu. Iya. Dan itu nggak bisa joki ya? Nggak bisa joki. Jadi nggak bisa joki kayak kan mungkin ada gitu kan beberapa. Terus belum booming juga AI, belum ada ChatGPT. Belum ya. Jadi memang harus trust banget prosesnya ya, harus benar-benar. Untung aja nggak botak nih. Jadi masih aman ya. Jadi aman ya. Proses berpikirnya luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat urgensinya sama sebenarnya PPG dan guru tapi isinya sama nggak? Nah ini konten ya, berarti konten ya. Kayak materinya gitu mungkin. Jadi kan kalau guru penggerak itu lebih kepada peningkatan mutu kualitas guru secara diri ya pribadi dan juga dididik sebagai leader, sebagai kepala sekolah lah gitu. Yang guru penggerak ya. Jadi mau nggak mau di guru penggerak itu kita dikasih materi, pelantikan atau pelatihan materi untuk sebagai guru, sebagai kepala sekolah, calon kepala sekolah gitu. Kepala sekolah. Ya makanya tadi golden ticket tadi ya. Golden ticket tadi gitu kan ya. Memang tantangannya itu. Nah kalau di apa tadi teh? Yang PPG atau profesi guru itu memang hanya sebatas profesionalisme gurunya saja. Contohnya misalkan kayak membahas gimana sih cara merancang RPP yang bagus tuh gitu kan ya. Terus rencana pembelajaran ya. Metode media apa yang tepat untuk anak gitu ya. Bagaimana memahami. Dan itu kayaknya di guru penggerak gak dibahas berarti ya.
Justru guru penggerak itu melengkapi ternyata. Jadi mendetailkan lagi Mendetailkan. Jadi kalau guru penggerak itu lebih kepada karakter-karakter. Jadi guru penggerak itu bagaimana kita mau. Jadi kalau kita kan kayaknya kalau di PPG ya, kita mau ngajarin materi keberagaman misalkan. Kayaknya cocok deh dengan metode ini. Jadi bisa diterapkan ya dengan gitu. materi apa yang Ya, kita medianya sampaikan. ini. Gitu. Tapi kalau di guru penggerak tidak. Jadi kita harus paham dulu karakteristik anak di kelas itu seperti apa. Jadi ngajar di kelas 7A misalnya SMP ya, 7B, 7C, kita harus ada sampel dulu namanya assessment awal kayak itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngajarin dengan metode yang sama di kelas yang lain gitu. Berarti ibaratnya kalau dari PPG, maksudnya dari segi RPP gitu ya. Kalau guru penggerak tuh fokusnya lebih ke objek siswanya siswa. dulu ya, Betul, siswa. betul. Oh, kondisi siswanya kayak gini nih, berarti kita harus adaptif, harus bisa lebih menyesuaikan. Tapi kalau dari PPG berarti itu lebih ke subjektif kita secara teknis. Ini penyampaian yang baik itu seperti ini, seperti ini ya. Betul. Jadi lebih ke teoritis lah kalau misalkan PPG itu ya. Karena emang tadi profesionalisme guru itu dari PPG berarti kan, dari administratifnya. Jadi cakupan materinya lebih luas guru penggerak kalau menurut saya gitu. Walaupun sebenarnya bukan ada yang lebih tapi saling melengkapi ya. Saling melengkapi Di sisi lain profesionalisme guru ya lebih kepada administratifnya, bagaimana merancang suatu pembelajaran yang menarik, menyenangkan gitu. Ini juga sama kayak deep learning gitu sekarang kan lagi digaungkan ya pendekatan deep learning ya di kementerian yang sekarang. Kalau di guru penggerak mah ibaratnya lebih mendalami karakter siswa gitu. Kayak contohnya siswa itu kan unik ya, berbeda-beda. Iya, benar banget. Tidak semua siswa jago matematika. Tidak semua siswa jago bahasa Indonesia, jago IPS, jago IPA. Jadi mereka tuh unik dan kita harus menghargai keunikan itu. Jadi tidak ada siswa yang bodoh katakan. Iya, benar-benar ya. Dia karena akan terlahir dengan kemampuan yang Allah berikan ya. Dengan spesialismenya masing-masing ya. Ini lagi bel, kita udah jam 3 juga ya. Oke, kita break dulu sebentar. Bisa ada pertanyaan bentar. Sepanjang ini kita, sepanjang ini. Sepanjang ini bisa jadi nanti ada channel khusus kayaknya ya buat berdua ini menarik soalnya. Tinggal backgroundnya aja apa kan semuanya dari nol dulu ya. Orang juga kalau mau sukses kan ya startnya beda-beda gitu. Betul. Beda-beda. Cuma sayang sekarang guru penggerak udah nggak ada kan. Udah nggak ada. Nah itu kenapa guru penggerak? Mungkin ada di sini penonton yang nggak tahu gitu. Kenapa guru penggerak akhirnya dihilangkan? Apakah karena memang pergantian kementeriannya atau mungkin ada evaluasi? Kayaknya nggak penting-penting banget nih guru penggerak. Kayaknya lewat PPG juga cukup nih. Apa gimana gitu? Kalau menurut pandangan Pak Ence sebagai guru gitu kan? Kenapa guru penggerak nggak ada sekarang? Saya juga bertanya-tanya gitu. Kenapa ya? Padahal bagus gitu programnya gitu. Mungkin karena ada MBG sih. Apakah anggaran alasannya? Anggaran enggak ya, bercandanya. Ya mungkin pemerintah juga punya rencana masing-masing ya. Kadang tahun ini mungkin apa yang akan ditingkatkan, apa yang menjadi hal utama, apa yang menjadi program tunjangan. Kembali lagi ke pemangku kebijakan ya. Ya betul. Basicnya sana ya. Betul. Oke. Padahal memang salah satu indikator negara kalau ingin maju itu diperbaikinya dari dua hal, pendidikan, pertama pendidikan, kedua kesehatan. Itu kata siapa itu kayaknya? Itu pendapat itu tuh. AI. Ya emang itu. Iya. Teorinya seperti itu kalau waktu itu Jepang tuh dari kita kalau kita lihat Jepang kan itu ketika sedang dibom tuh kan. Ya, ketika awal mereka kehancuran, mereka mengumpulkan guru-gurunya. Ada berapa guru. Oke. Nah, juga kesehatannya kan harus diperhatikan. Kalau nggak sehat kan nggak bisa. Berarti banget. mungkin MBG ini sehat. Betul. MBG. Ya, maksudnya kalau berbicara MBG juga kan ya banyak juga yang diuntungkan ya. Artinya kan ketika ada seorang anak yang kedua orang, ada orang tuanya mungkin untuk menyiapkan makanan pun aja. Ketika anak-anak mau menyiapkan orang tua menyiapin makanan pun juga dengan adanya MBG sangat terbantu gitu kan. Dengan yang sulit cuman ngasih makan. Kalau melihat dari sisi itunya gitu ya, pasti banyak lah orang-orang yang terbantu gitu kan. Walaupun terlepas
ya debatable lah, pasti Ya, selalu ada pro yang dan kontra ya. betul, pasti akan selalu ada pro dan kontranya gitu kan. Bawa aja keluar, bawa aja keluar. Bawa semua. Kan HP kan. Punten. Nah itu ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, siap. Ya itu kan berbicara tentang PPG, kemudian guru penggerak dan kondisi yang tidak rumit lah ya, karena menjalani aktivitas saat itu dengan banyak tanggungan lah ya, dengan banyak tanggungan. Nah itu sekarang Panci ini kan udah jadi guru udah lama, udah hampir 10 tahun ada nggak? Enggak, belum. Oh, belum ya? 8 tahun kayaknya. 8 tahun. Udah. Nah 8 tahun. Nah masuk nih ke resolusi ya. Oh iya. Masuk ke resolusi nih. Nah kita take video ini di tanggal 26 bulan Januari 2026. Jadi ada nggak kayak sudah melewati fase menjadi guru 7 tahun, bahkan udah masuk ke 8 tahun gitu kan. Apa sih resolusi yang ke-9 tuh sebagai guru? Apa sih yang ingin, dedikasi apa yang ingin diberikan, yang ingin ditingkatkan, atau mungkin kayak Pribadi ya ini ya. ya mungkin nggak mesti pribadi juga sih. Kalau misalnya konteksnya guru apa, kalau dari pribadi, berarti kalau pribadi di umur yang ke berapa? 33? 34. Oh 34 berarti kan. Ya jadi ketahuan 34 tahun, tapi nggak apa-apa ya. Ini Masih muda. terlihat seperti 27. ya, saya nggak bilang sih ya, tapi ya seperti itu. Nah, apa kira-kira resolusi Pak C di tahun 2026 baik sebagai guru, atau mungkin itu adalah apa resolusi Pance baik sebagai guru di tahun 2026 atau ya sebagai laki-laki yang menginjak umur 34 tahun menjadi ayah calon 3 anak gitu kan. Ya mudah-mudahan disehatkan juga ya sama penonton di sini. Sama penonton, sorry. Didoakan yang terbaik lah gitu ya untuk yang menonton. Nah, itu mungkin kira-kira. Berarti ini pribadi atau umum nih? Ya tadi makanya Pribadi. dari pribadi, baik itu terkait dengan apa sih yang udah dilewati selama ini gitu kan di 26 tahun. 26 lah itu saya ya. 34 tahun lah, dan mungkin selain secara umum ya mungkin boleh juga di share juga sebagai Pance Pak Gali. Siap. Sambil jalan aja ya, nggak apa-apa, kita santai aja. Nanti ada sesi dengan ini juga nih, senior juga nih, luar biasa ya. Ya. Jadi Resolusi ya, kita kalau bahas berbicara resolusi ya kembali kepada namanya pribadi siswanya Oke, lanjut masing-masing. ya. Siap. Jadi kalau misalkan guru itu profesi ya. Kalau misalkan dia menganggap sebagai suatu pekerjaan, maka mungkin motivasi untuk mengajarnya akan sedikit terganggu. Jadi ini nanti mungkin dibahas ya, ada profesi dan pekerjaan. Bedanya apa? Profesi pekerjaan itu gimana bedanya? Sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Cuma kalau pekerjaan itu lebih kepada Rutinitas. rutinitas tuh ya. Harian. Saya ngerjain ini dapat ini gitu ya, rutinitas lah gitu ya, lebih kepada hal-hal yang mungkin sifatnya ke materi. Pekerjaan ya. Cari Tapi pekerjaan. kalau profesi, Jadi kalau profesi menurut saya ya, iya. nih, Oh, misalnya kayak Panji itu mensreal. menurut saya. gitu Menurut kan, saya. masalah Oh iya gitu kan ya. benar. Iya, pendapat lah ya. Pendapat saya gitu. Kalau profesi itu lebih kita lupa dikat kita baik. Jadi kalau profesi itu, kalau menurut saya suatu pekerjaan yang dia tuh memiliki bidang khusus. Jadi sebenarnya dari basicnya juga udah kelihatan ya, kayak profesi itu profesional. profesional, Berarti, betul. ya berarti dia profesional di bidang A, di bidang B gitu ya. Betul sekali. Saya mau ke sana tuh tadi. Jadi Oke, sorry jadi ini yang dulu ya. ya, betul. Lanjut. Kalau profesi itu tadi betul. Jadi udah ada bidangnya gitu. Kita kuliah selama 5 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun kayaknya, 4 tahun di bidang pendidikan gitu. Kemudian kita ditempuh melalui PPG, kita dikasih lagi PGP, guru penggerak ya. Nah, jadi banyak melewati pendidikan yang sangat istilahnya ayo gitu terus di itu yang profesi berarti profesi ya. Sehingga memang kita menjadi harapannya tadi jadi profesional. Jadi kalau jadi guru ya seutuhnya guru yang
bisa memahami karakter peserta didik gitu ya, mampu tadi mengembangkan potensi peserta didik, Iya. kemudian apa namanya, banyak lah gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan siswa. Kita paham karena jalur apa target objek itu siswa ya, jadi kita harus Iya. memahami Objek kita, objek gitu. kita gitu, seperti apa, dan kita juga harus meningkatkan kualitas diri. Tadi kan lewat pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi beda, simpulkan lah ya. Jadi pekerjaan dan profesi itu lebih kepada, kalau pekerjaan sesuatu yang bisa dikerjakan dan menghasilkan materi gitu ya. gitu ya. Kalau profesi mungkin bisa jadi ada ketulusan hati kita. Betul. Selain profesionalisme kita juga ada dedikasi di profesi kita itu gitu. Betul. Jadi kalau profesi itu lebih menyangkut pada ketulusan dari jiwa gitu ya. Ketulusan. Iya, ada itu tuh enjoying the life, the game gitu ya. Kita enjoy banget lah ya dengan profesi itu gitu. betul. Jadi ada panggilan jiwa lah. Nah, kata panggilan kita. jiwa ya. Jadi benar banget. mengajar itu panggilan jiwa kita gitu. Jadi terlepas kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya. Nah, contoh misal enggak ya jangan. Jangan. Nanti aja next episode ya. Oke. Jadi Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. justru sekarang diuji guru tuh ada yang mereka berpikir guru sebagai pekerjaan, ada sebagai profesi, diuji sekarang. Jadi banyak sekarang tuh guru-guru yang menerjemahkan guru itu sebagai apa? Nah itu Sebagai pekerjaan apa? kalau Apa profesi? sebagai pekerjaan, nggak mau gue ngapain jadi guru, Oh iya benar. gajinya lebih besar dari MBG. Iya benar. Kayak gitu. Oh itu lagi ramai juga Lagi sekarang rame ya. kan itu ya gitu. Oh, benar-benar. Nggak mau ngapain jadi guru, nggak ada kejelasan gitu kan, gajinya kecil, P3K, paruh waktu, P3K full waktu. Wah beda-beda banget sekarang aja P3 Ya. udah beda banget kan udah. Tapi Panci ada rencana ini, ada rencana ke arah sana untuk apa ya? Ya untuk tangga karir mungkin. Seharusnya ada ya? pemerintah Ada arah ke sana menyediakan. ya? ada malah. Supaya karena kita juga supaya tidak nyari pekerjaan lain lah gitu. Nah, betul. Jadi kalau urusan dapur kita sudah terpenuhi, guru tinggal fokus untuk mengajar gitu, meningkatkan kualitas diri, Jadi, membuat suatu betul, perubahan yang itu urgensi inovatif dan dari kreatif. urgensi dari ketika kita bisa dihargai, kita juga mungkin akan menyiapkan yang terbaik gitu. Betul. Ya, mungkin salah satu menghargainya dengan tadi ya, dengan apa ibarat ya tunjangan besar mungkin salah satunya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, mulai masuk nih ke resolusi. Oke, maaf Ke tadi resolusi. jadi jauh dulu Nggak ya. apa-apa, itu kan jadi pengantar juga kan, maksudnya Ya. jadi pengantar lah. Jadi kalau resolusi saya di 2026 ini, pertama harus menguatkan diri ya, karena tidak mudah menjadi guru. Banyak tantangan dan juga godaan-godaan dari luar gitu, yang ini pekerjaannya kayak yang ini lebih menjanjikan nih. Iya, Nah, iya. ini Misal contohnya misalkan jadi SPPG, MPG. oke, iya. misal ya. Nah, atau misalkan harus bisnis apa gitu, kalau pasti menguras waktu juga. Benar-benar harus dari nol lagi kan. Ya, kalau misalkan kita ingin menjalankan bisnis, otomatis ada waktu untuk ada waktu untuk menghabiskan di sana gitu. Jadi Benar. profesionalisme gurunya nanti Iya, jadi sedikit sia-sia ya? sia-sia berdiri. Ya sebetulnya nggak sia-sia juga ya, mungkin bisa tetap dialurkan tapi Jadi porsinya full time-nya sedikit. ya benar, jadi sedikit Karena kan. tadi sibuk nyari pekerjaan lain supaya untuk tambahan di keluarga. Nah, jadi kalau guru udah sejahtera, itu pasti fokus di sekolah, fokus ke anak gitu. Tinggal Berarti salah satu resolusinya tuh tadi bisa lebih kuat lagi lebih kuat lagi. Pertama ya, menjalani pekerjaan dan pekerjaan profesi ini sebagai guru ya gitu. itu harus menguatkan diri ya. Berarti sebelumnya nggak kuat apa gimana? Sebelumnya Sekarang sedang diuji ya. Oh, sedang diuji. Diuji gitu. apa karena ada cobaan tadi ada pekerjaan yang lain? Oh sebenarnya ini lebih menarik Jadi gitu. ujiannya tuh ini ketika guru kan juga punya tanggungan, Ya. jadi ada keluarga, Oh, iya, ada betul. anak, Betul, yang harus betul. sekolah, yang harus dibiayai. Nah itu kan sementara gaji kita kan Stagnasi gitu ya. segitu gitu. Sekarang kebutuhan hidup menuntut untuk Tambah ya. bertambah. Nah, sebenarnya tantangan itulah yang membuat saya harus berpikir dan tadi kata-katanya bertahan apa? Iya, lebih bertahan. Lebih bertahan bisa dan bertahan. mencoba istiqomah lah gitu ya, Iya, untuk iya, tetap iya. di jalur Bisa ini lebih gitu. kuat kalau nggak salah. Ya, bisa Bisa lebih lebih kuat, kuat, gitu, iya. menguatkan mental. Nah, yang kedua resolusinya memang harus ada
gebrakan sih, gebrakan dari apa keluar dari zona nyaman bukan? sepertinya begitu. Ya. Mungkin garis besarnya Garis gitu ya. besarnya itu. Cuma yang Walaupun tidak mudah juga ya untuk Ya. mengambil poin itu ya karena tapi pasti tidak ada. tidak lepas dari koridor passion kita gitu. Iya, iya. Kayak misalkan tadi kan bertahan ya harus kuat. Iya. Nah, Sarah tuh harus menguatkan personal branding. Personal branding. Personal Oke. branding itu penting. Ya, Benar jadi banget. Ya, Kita ingin menjadi personal branding kita sebagai guru yang seperti apa gitu. Ingin dikenal guru sebagai apa atau mungkin dedikasi kita sebagai guru untuk apa itu kan mungkin gambaran personal branding ya. Kita menjadi guru seperti apa. tapi jangan salah arti ya. Kayaknya misal kita karena ingin personal branding, kita bikin gitu maksudnya kayak pencitraan. Oh iya. Nge-branding diri untuk bagus padahal realnya padahal itu enggak. ada enggak gitu kan di belakangnya. Jadi the real personal branding yang saya maksud itu adalah kita melakukan sesuatu inovasi dengan kesadaran dan kemampuan diri kita gitu. Jadi nggak dibuat-buat gitu, nggak disetting. Jadi ya mengalir apa adanya. Misalkan kalau contohnya misalkan sepertinya sekarang AI gitu kan sedang naik nih, naik, rame. ya. Nah makanya resolusinya harus mempelajari itu. Iya Karena benar. bisa jadi dari konten-konten yang dibuat dari AI dipadukan dengan pendidikan edukasi bisa melahirkan konten-konten yang berkualitas dan juga tadi bisa menghasilkan gitu. Iya benar. Karena kan tadi terbentur tadi kita ingin dapat penghasilan lebih, tapi lewat apa gitu? Harus lewat apa gitu? Tapi sekarang kan masih konteksnya masih di guru gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi Dia harus memang- mempelajari itu tadi Tadi mungkin tadi AI. berarti butuh platform AI sebagai apa ya variabel untuk akselerasi kita sebagai guru biar lebih ya pertama mungkin meningkat profesionalisme kita juga meningkat gitu kan. Kita juga nggak tertinggal kan dengan AI itu kita seolah-olah dituntut untuk bisa lebih cepat gitu misalnya yang sebelumnya kita naik motor Beat kalau dengan AI kita seolah dengan naik misalkan Porsche gitu mobil atau BMW gitu kan dan sejenisnya lah ya yang lebih cepat gitu kan ibaratnya. Emang itu seberpengaruh itu sih sebetulnya. Jadi berarti sekarang lagi mempelajari tools itu ya. Tools AI itu ya benar banget. Luar biasa. Ada lagi mungkin resolusi atau dua dulu untuk saat ini? Saat ini 2 aja sih itu. Dua dulu ya. Jadi, atau emang baru 2? Baru 2 sih. Jadi untuk para guru mungkin Oh iya, boleh terakhir mungkin pesan closing statement nih buat Closing statement ya. buat ya apapun itulah. ya mungkin untuk para guru ya di tahun ini banyak-banyak bersabar ya karena setiap tahun pasti ada ujiannya ya. Mudah-mudahan biasanya di balik ujian Ya. ada hasil. Ada hasil yang jadi Allah kalau menguji berarti mau ningkatin Level kita. Iya, atau benar, mau sepakat. memberi sesuatu gitu kan. Iya benar-benar Memberi sepakat. sesuatu ya. Jadi sekarang kenapa dibanding-bandingin dengan MBG gajinya gitu ya. Mungkin setelah ini nggak tahu Tapi kan. kayaknya itu mini banget ya, kayak sensi banget dengan MBG. Bukan sensi ya, tapi lagi rame aja. Iya. Oke. Jadi kan dibanding-bandingin gitu ya soal salary, soal gajinya gitu. Jadi kan jadi ujian tuh maksudnya. Oh iya benar banget ya. Supir MBG Kita yang gajinya lagi lebih besar daripada guru honorer. Padahal kita Nah, menghadapi apa ya masa depan bangsa lah. gitu. Jadi intinya tuh adalah kita lagi Sabar ngomongin gitu apa ya. tadi? Harus sabar lah, guru-guru harus sabar lah ya. Oh, jadi sabar. Jadi di balik Nanti akan- ujian ini teh nanti Allah akan memberi sesuatu gitu. Entah Gen Z yang akan berjuangnya ya karena sekarang tuh Gen Z ya. Gen Z yang paling up untuk bersuara ya. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan nanti kedepannya jenjang karir guru baik di negeri ataupun swasta ya yang honorer bisa dituntaskan oleh pemerintah gitu ya supaya karena tadi kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas para guru-gurunya. Oke, itu penting Buat banget apa ya. banyak guru tapi nggak berkualitas? Benar banget. Jadi seperti buih di lautan kan. Betul. Gak kerasa lah. Semangat untuk guru Indonesia. Kayak ini bajunya juga udah Ini guru banget ya PGRI ya, logo PGRI. Oke, itu mungkin sesi pertama ya. Siap. Podcast kali ini bersama Bapak Anjar Rosikin. Ya, tadi sudah ngomongin pengalaman tentang ya menjabat sebagai siswaan, terus juga di waktu yang bersamaan ada program guru penggerak, terus juga di akhirnya juga sempat diberikan kesempatan untuk PPG dan
tadi dari Pak Ence juga menyampaikan itu semuanya karena Allah yang memberikan kesempatan ya, dan memudahkan juga pada akhirnya bisa terlewati sampai sekarang gitu. Terus selain itu juga sudah sampai ke arah resolusi juga ya. Betul. Dan mungkin pesan-pesan juga untuk para guru biar lebih bersabar. Ternyata ada insight baru nih ya, bedanya profesionalisme dan bedanya pekerjaan. Ternyata itu satu hal yang nah, jadi itu satu hal yang memang ini lagi podcast ini. Oh, apa? Oke, ini adalah guru-guru SMP IT Insan Sejahtera yang lagi podcast. Itu ya, pokoknya terima kasih buat semua penonton dimanapun, sukses terus. Buat para guru semoga bisa cepat diangkat, bisa cepat dapat tunjangan yang berhak, yang layak, dan semoga juga semakin ditinggikan derajatnya oleh siapapun itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pance dan semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.